Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN atau uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkanlah, nama saya Sukalin, mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 1 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 230311700174. Kali ini akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di SD Negeri Tegalomboto 3, Kecamatan Lukusti, Kabupaten Pati, dengan menggunakan kurikulum 2013 kelas 6 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 3 semester 1 dengan tema indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu penguji agar berkenan memberikan kritik dan saran sehingga kedepannya saya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Cukup sekian perkenalan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Atas bimbingan dan arahannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, baiknya Pak Katin absen dulu ya. Ahmad Fairinova, Arda Gaya Saputra, Eka Arianti Novitasari, Ferdiana Resti Novindia, Laila Safitri Apianti, Muhammad Rafka Aditya, Rizkika Hilal Raya, Retno Kuncoro Putri. Oh, ini yang tidak masuk ya.
Ridho Maulana, Rifki Ainun Najib, Sabita Nabila Marwah, Safri Ramadan Ardianto, Sylvia Anugrah Permatasari, Pandi Prastio, Berta Nugraini. Alhamdulillah. Cuma satu, mudah-mudahan kita doakan bersama-sama ya, bagi teman kita yang kali ini kurang sehat, mudah-mudahan bisa sehat semuanya, dan bagi anak-anak bisa belajar dengan baik dan bisa menerima pelajaran dengan baik dan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kita kali ini dulu ya akan belajar menginjak bab ketiga. Ya, bab ketiga temanya adalah indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mendengarkan indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala berarti berhubungan dengan Asmaul Husna. Namun sebelumnya pelajaran kemarin yang kita pelajari adalah ketika bumi berhenti berputar. Kalau bumi berhenti berputar artinya kiamat atau hari akhir. Masih ingat ada berapa macam hari akhir itu? Bagi berapa macam? Dua macam. Coba Yanti pertama apa? Kiamat apa? Sugro, yang keras. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Nova. Yang kedua? Kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebelum kita mengajak ke pelajaran, ya, perlu kita tema hari ini dan tujuan pembelajaran hari ini. Temanya sudah tadi adalah indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berhubungan dengan Asmaul Husna. Ada berapa? 99. Asmaul Husna artinya nama Allah yang baik. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, dengan melakukan kegiatan mengamati. Nanti anak-anak mengamati apa yang akan ditampilkan di video atau di PowerPoint ini, ya. Kemudian anak-anak bisa menanya, menalar, mencoba mengkomunikasikan. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan bagi yang kurang paham. Ya, peserta didik mampu satu menjelaskan Asmaul Husna artinya. Kemudian yang kedua, nanti secara berkelompok diberikan tugas untuk berdiskusi ya sesuai dengan yang nanti akan dijelaskan Pak Karin. Nanti kalau anak-anak tidak berdiskusi nantinya tidak akan memahami secara itu. Makanya perlu diskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang ketiga, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib. Ya. Selanjutnya Asmaul Husna. Berarti nama-nama yang indah itu adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari dua kata, yaitu al-asma yang artinya nama-nama dan al-husna yang memiliki arti yang paling baik atau paling bagus.
Terus Asmaul Husna adalah secara keseluruhan istilahnya nama-nama terbaik atau paling baik bagi Allah. Adapun jumlahnya ada berapa? 99 nama seperti yang anak-anak baca tiap mulai pelajaran agama di kelas 9 tadi kan, dan seterusnya sampai doanya ya. Namun kali ini tidak semua dikupas ya, tidak semua dikupas. Cukup 4 Asmaul Husna ya yang akan Pak Karim jelaskan. Untuk itu anak-anak harus setia menemani Pak Karim untuk menerima pelajaran hari ini. 4 apa saja? 4 itu yang perlu kita pelajari ya. 1, As-Somad, artinya maha dibutuhkan. Jadi Allah itu maha dibutuhkan. Seluruh makhluknya pasti membutuhkan Allah. Yang kedua, Al-Muqtadir yang di sana apa artinya? Allah maha kuasa atau maha menentukan. Dari anak-anak lahir, sejak itu sudah ditentukan. Nanti lahir perempuan, ini nanti lahir laki-laki, kemudian nanti sekian umur sekian, nanti akan tutup usia dan sebagainya. Itu sudah ditentukan ya, sejak zaman azali, sejak zaman dalam kandungan. Kemudian yang ketiga, Al-Muqaddim, artinya maha mendahulukan atau terdahulu. Dalam arti mendahulukan, Allah itu memberikan prioritas, misalkan rezeki atau pahala ya, pasti mendahulukan orang-orang yang rajin beribadah daripada orang-orang yang tidak rajin beribadah. Artinya orang-orang yang rajin beribadah akan diberikan pahala yang terbaik terlebih dahulu, dan orang-orang yang kurang rajin, bahkan tidak rajin atau bahkan tidak pernah melakukan ibadah, nanti urutannya belakang. Maka maha mendahulukan. Kalau maha terdahulu, artinya Allah itu sebelum ada makhluk di dunia ini, Allah sudah ada dengan sendiri ya, tidak diadakan. Karena Allah adalah lam yalid wa lam yulad. Artinya Allah tidak beranak dan tidak pernah diberanak, karena tidak ada penjelasan lagi. Kemudian yang keempat, Al-Baqi, artinya Allah maha kekal, abadi atau tidak binasa, tidak rusak. Seperti yang pelajaran kemarin ya, ketika bumi berputar, itu kan artinya kiamat. Seluruh makhluk yang ada di bumi ini binasa, rusak, mati. Bagi yang makhluk hidup mati, yang makhluk yang tidak hidup seperti batu, gunung kan tidak hidup, rusak, binasa. Hanya Allah lah yang tidak binasa, yang tidak rusak, yang tidak mati. Maka Allah mendapat gelar Asmaul Husna Al-Baqi, artinya maha kekal, saklamasi ya, abadi, tidak rusak, tidak binasa seperti makhluk yang lain. Kalau makhluk pasti rusak, manusia bakal mati entah kapan ya, meja mesti rusak, pohon kalau akan tumbang, akan mati juga, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan satu persatu, nah ini yang perlu kita teladani dalam Asmaul Husna ini. As-Somad ini terdapat dalam surah apa? Al-Ikhlas ayat 2. Al-Ikhlas ayat 2. As-Somad, Allahus Somad, Allah tempat memohon.
Kemudian kegiatan atau perbuatan yang kita teladani memohon doa hanya kepada, kalau anak-anak memohon doanya kepada tumbuhan, kepada batu, itu artinya musyrik atau syirik, menganggap Tuhan itu ada selain Allah. Kemudian yang kedua, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita mengadu, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tempat mengadu. Yang ketiga, kita tidak boleh memohon kepada selain Allah. Doa kuburan, ya, ada gambarnya. Doa kepada patung, ya, patung yang gawe dhewe kok dijaluki sampai gini-gini. Itu yang tidak boleh, ya, menurut arti as-somadu, hanya Allah lah tempat memohon, tempat bergantung, ya. Kemudian yang kedua, apa ya? Cara meneladani Asmaul Husna Al-Muqtadir. Ini dalam surat Yasin ayat 82. Coba dibaca. Nova bisa baca? Coba yang dibaca. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula. Ya, terus Rifki coba. Amruhu idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Berada di surah apa dah? Yasin ayat 82. Artinya apa? Artinya menghendaki sesuatu hanyalah, karena Allah itu artinya tadi maha kuasa atau maha menentukan. Jika Allah menghendaki ingin menjadikan atau menciptakan sesuatu, hanya mengucapkan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Yang perlu kita teladani apa? Terjadi bencana alam adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus memohon kepada Allah agar terhindar dari bencana. Ya, yang kedua, ayo. Hati-hati dalam bertindak dan selalu menjaga lingkungan dengan baik. Selanjutnya, ya, al-qadim. Artinya al-qadim tadi apa? Maha mendahulukan atau terdahulu. Nah, yang kita tadi apa? Mendahulukan ikhtiar baru bertawakal. Pernah ada salah satu sahabat di masjid ketika akan sholat berjamaah. Pada waktu itu belum ada motor, mobil, hanya ada unta atau kuda. Ya, datang sahabat dengan menggali kuda, tunggang jaraknya. Ya, sampai di depan masjid ketemu Rasulullah. Langsung salaman, kudanya dibiarkan saja. Kemudian Rasulullah tanya, "Hai sahabat, kenapa kudanya tidak diikat ke orang cancang?" Jawaban sahabat apa? Sok ngerti jawabannya. Pasrah saja ya Rasulullah. Pasrah katanya, pasrah saja. Kemudian apa nasihat dari kanjeng Nabi? Nasihatnya ikir akal. Ikatlah terlebih dahulu kudamu itu, kemudian baru tawakal. Berikhtiar ngikat kudanya, kemudian berpasrah diri, karena bertawakal adalah berpasrah diri. Berarti berikhtiar dulu, ya, supaya kudanya tidak lepas, tidak hilang, diikat pancang.
Lalu berpasrah, ya Allah, saya berpasrah kepadamu agar kuda saya tidak lepas, tidak hilang. Bukan pasrahnya tanpa berikhtiar, itu salah. Sama anak-anak dalam menuntut ilmu, ikhtiarnya apa? Usahanya apa? Belajar yang rajin supaya dapat nilai yang baik, supaya bisa mengerjakan soal misalkan. Jangan pasrah ujian sesuk, pasrah ya, bismillah. Nah, itu tidak boleh. Harus mendahulukan ikhtiar, berusaha dulu baru berdoa, bertawakal kepada Allah. Ini ya selalu belajar sebelum melaksanakan ujian. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi ketika anak-anak di kelas ada kerja bakti membersihkan, nah ini banyak kelas-kelas yang kurang bersih, kita bersihkan. Kemudian ada satu anak misalkan yang dari rumah belum sarapan, bilangnya alasannya keluar dulu ingin jajan, ya. Kemudian pamit, saya mau jajan dulu karena lapar, jadi tidak ikut kerja bakti. Dalam hal ini anak itu mementingkan apa? Pribadi dulu. Padahal seharusnya harus mengutamakan apa? Daripada kepentingan pribadi. Yos melu kerja bagi fisik lagi apa? Lagi jajan, ya, kerja bakti jajan, ya itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, yang keempat adalah cara meneladani Asmaul Husna al-Baqi. Dalam hal ini, yaitu diambil dalilnya surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya wajah zat Allah maksudnya ya, Tuhanmu memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Yaitu tadi yang sudah Pak kali singgung di depan, bahwa ketika nanti bumi berhenti berputar, ketika nanti kiamat datang, jadi semua makhluk Allah akan binasa, semua makhluk Allah akan rusak, hanya kecuali Allah yang abadi, Allah yang kekal, Allah yang tidak akan mati, ya, yang tidak akan binasa. Coba dari sekian penjelasan mungkin ada yang perlu Anda tanyakan? Ada? Nah, sekarang coba sesuai dengan kelompok yang kita bentuk, kita diskusikan, ya, kita diskusikan dulu, ya, arti dan ada dua diskusi. Ya, dikerjakan kelompoknya masing-masing, nanti mendekat sini berputar. Ya, mendekat. Dikerjakan. Ya, dikerjakan. Ke kelompok mendekat sini, kelompok 1 dipimpin oleh Nabila, mendekat sini, posisinya di bawah. Nabila menghadap kemana lagi? Ke Andi. Terus sini Nova, ke belakang. Ya, ini sudah bisa. Ya. Yo, kerjakan.
Ya, silakan. Dilanjutkan yang lembar kedua. Lembar kedua. Nah, masih tugas kelompok. Nanti salah satu ke depan untuk mempresentasikan ya. Kalau ada yang kurang paham masalah pertanyaannya mungkin bisa ditanyakan. Ya, kalau kurang paham bisa ditanyakan. Ya, anak-anak. Kalau sudah silakan maju ke depan yang dari kelompok masing-masing. Siapa yang mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Kelompok satu dulu. Kelompok satu. Ya. Ya. Ada sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan nama-nama Asmaul Husna atau Al-Salawat, dua Al-Qadir, tiga Al-Qadir, Al-Qadir, empat Al-Qadir, As-Samad, As-Samad, artinya Maha Ditentukan. terus Al-Qadir, artinya Maha Menentukan. Qadir, Al-Muqaddim, Maha Mendahulukan. Al-Baqi, Maha Kekal. terus ya. Yang Ya, terima kasih tepuk tangan. Coba selanjutnya kelompok dua. Kelompok dua. Ya. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bahwa satu Asmaul Husna As-Samad, dua Al-Qadir, tiga Al-Muqaddim, empat Al-Baqi. As-Samad artinya Maha Ditentukan atau meminta. Ya, Dua terus dengarkan yang lain. Al-Qadir artinya Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Ya. Tiga Al-Muqaddim artinya Maha Mendahulukan. Empat Al-Baqi artinya Maha Mengatur. Yang dari kita kelompok 3 terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan. Kelompok tiga. Kelompok tiga, silakan maju. Kelompok tiga. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bahwa Al-Samad, Al-Qadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. As-Samad artinya Maha Ditentukan, Al-Qadir artinya Maha Kuasa atau Maha Menentukan, Al-Qadir artinya Maha Mendahulukan, Al-Baqi artinya Maha Kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok empat sekarang. Ya, akan diwakili Naya akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Cara Al-Qadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. ya. Maha Kuasa atau menentukan. Al-Muqaddim, Maha Mendahulukan. Al-Baqi, Maha Kekal. Ya. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Bisa dipeluk depan. Nah, depan semuanya ya.
kalian berdiskusi ternyata lumayan bagus ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih baik lagi ya, lebih baik lagi untuk berlatih berdiskusi dalam belajar ya. Cuma setelah Pak Karin amati tadi, ada salah satu kelompok yang kurang aktif, satu anggotanya kurang aktif, artinya tidak ikut bekerja. Nah, dalam hal ini untuk kedepannya setiap diskusi harus bisa bekerja sama karena sifatnya kelompok ya, tidak harus yang satu bekerja yang lain bermain, tidak, tapi harus semuanya bekerja ya. Dari pelajaran hari ini mungkin ada yang perlu ditanyakan anak-anak ya, paham ya? Ya, terima kasih. Untuk itu kami tutup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma. Amin. Tadi kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum